Selamat pagi juga. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, kalau misalkan ibu bertanya apa kabar hari ini, jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, selalu ceria. Allah Akbar. Gimana, bisa? Bisa nggak? Bisa ya? Coba ikut saya lagi nih. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, selalu ceria. Allahu Akbar. Jadi sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu ya. Coba ibu akan tunjuk untuk memimpin doa. Nah, ini siapa namanya? Ya, ayo silakan. Tunasika siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman shalihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa selesai. Sebelumnya kita berkenalan ya. Kenalan dulu ya. Tahu nih, pertama siapa namanya? Kesha. Nah, kedua Gila. Ini Sinun. Terus yang belakang Indri. Yang tengah Siti. Yang pojok Rani. Oh, Nanda. Oke, jadi kalian ada yang tahu nggak hari ini mau belajar apa? Hari ini kita akan belajar tentang cerita fiksi. Ada yang tahu cerita fiksi itu apa? Nggak tahu. Cerita fiksi itu adalah cerita khayalan atau cerita imajinatif. Nah, cerita fiksi ini dibuat berdasarkan dari imajinasi dan kreativitas oleh si penulis cerita. Apa katanya cerita fiksi itu? Cerita khayalan atau imajinatif yang dibuat oleh pengarang. Nah, cerita fiksi ini ada 3 ciri-ciri ya. Nah, pertama yaitu bersifat imajinatif. Yang kedua yaitu ide yang dituangkan dalam cerita bisa berasal dari kisah nyata. Yang ketiga yaitu terdapat sudut pandang. Oke, selanjutnya tujuannya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini Ibu harap kalian dapat menyebutkan tokoh-tokoh pada teks cerita fiksi dengan tepat. Selanjutnya, dengan kegiatan berlatih, Ibu harap kalian bisa menceritakan kembali teks cerita fiksi dengan artikulasi jelas, intonasi yang jelas, serta ekspresif dan penuh percaya diri. Media ini namanya minibook ya, minibook bergambar. Apa katanya? Minibook bergambar. Oke, minibook bergambar ini isinya ada apa aja ya? Coba judulnya apa? Telaga warna. Ada yang tahu asal usul Telaga Warna sebelumnya? Ceritanya seperti apa sih? Berasal dari mana coba? Berasal dari Jawa Barat. Nah, pinter. Asal usul Telaga Warna berasal dari daerah Jawa Barat. Jawa Barat. Oke, kita buka halaman pertama. Ada apa ya? Ini siapa sih? Coba gambar apa ini? Ada yang tahu? Nah, kita baca sebelahnya. Coba, ada yang bisa baca? Nah, coba baca. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal
Akhirnya raja memutuskan untuk Bertapa. bertapa di hutan. Nah, jadi halaman pertama. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri. Nah, mereka ini belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu ya. Mereka tuh ingin sekali punya anak. Akhirnya raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Oke, kita buka halaman selanjutnya. Akhirnya sang raja pun memutuskan untuk bertapa di hutan. Coba halaman kedua, ibu minta yang pojok siapa namanya? Nanda. Nanda baca. Akhirnya Raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Terus berdoa kepada yang puasa. Raja agar segera dikaruniai anak. Doa raja pun terkabul. Nah, kan seorang bayi perempuan. Nah, raja dan permaisuri sangat senang sekali ya. Nah, seluruh rakyat juga ikut bersukacita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Karena mereka tuh baru punya anak gitu ya, selalu dimanja, keinginannya pun selalu dituruti ya. Oke, selanjutnya halaman kelima. Coba ibu minta yang tengah. Nah, siapa namanya? Siti. Siti. Coba baca. Nah, tak terasa putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Ya, hari itu putri raja sedang berulang tahun ke-17. Nah, raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pesta. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah yang istimewa untuk putrinya, yaitu berupa kalung. Kalungnya itu terbuat dari untayan permata yang berwarna-warni. Halaman selanjutnya yaitu halaman 6. Coba di sini yang belum. Oh, ini Sakila. Coba baca. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. Saat pesta berlangsung, jadi si raja ini memberikan kalung ya, memberikan hadiah berupa kalung. Nah, kalung itu apa ya? Lalu raja memakaikannya ke sang putri. Kata raja, kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya. Nah, kata raja ya. Nah, setelah raja mengalungkan kalung itu ke leher putrinya, sungguh di luar dugaan ternyata putrinya itu menolak. Dia nggak mau kalung itu karena kalung itu menurut dia terlihat jelek. Nah, setelah dikalungkan oleh raja, nah kata putri sang raja tuh, aku tak suka kalung ini ayah. Tolak putri dengan kasar. Raja dan permaisuri pun terkejut ya. Kemudian permaisuri berusaha untuk membujuk putrinya dengan lembut. Nah, permaisuri mendekat dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya. Permaisuri sangat sedih karena kalungnya itu putus ya, terjatuh bercerai-berai di lantai. Terus permaisuri terduduk dan menangis. Dan tangisan permaisuri itu menyayat hati ya, dan juga seluruh rakyat yang hadir turut menangis.
mereka sedih melihat tingkah laku sang putri yang mereka sayangi. Aliran air menghanyutkan permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Nah, tidak disangka ya, dari air mata yang tumpah ke lantai itu berubah menjadi aliran air. Aliran air ini menghanyutkan permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Akhirnya air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata sang putri. Ini danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna. Ya. Jadi kesimpulannya itu apa sih dari cerita asal usul Telaga Warna? Tadi menceritakan tentang apa? Siapa yang ingat? Nah, Putri Raja. Kenapa Putri Raja? Nah, betul sekali. Terus selain itu, awalnya itu pertamanya kayak gimana sih? Kok bisa dinamakan dengan asal usul Telaga Warna? Yang pertama itu suatu kerajaan ada permaisuri dan raja. Nah, mereka itu belum memiliki anak, belum mempunyai anak ya. Akhirnya raja memutuskan untuk bertapa. Di mana bertapanya? Di hutan. Nah, setelah bertapa beberapa tahun kemudian, akhirnya doa raja pun terkabul. Nah, akhirnya permaisuri akhirnya mengandung anak ya. Terus beberapa lama kemudian permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Seluruh rakyat juga ikut bersukacita atas kelahiran sang putri raja. Nah, setelah tumbuh dewasa, akhirnya sang putri pun itu akan berulang tahun ya, ke-17. Nah, hadiah yang dikasih oleh raja ke putri itu apa? Berupa apa? Kalung. Kalung apa? Kalung emas, permata ya, berwarna-warni. Nah, terus putrinya menerima atau menolak? Nah, kenapa menolak? Karena kalungnya jelek. Terus setelah itu kalung itu pecah, terputus, jatuh di lantai ya. Terus akhirnya sang permaisuri pun kecewa atas sikap putri raja. Nah, seluruh rakyat dan permaisuri akhirnya menangis ya, sangat sedih melihat perlakuan sang putri raja. Nah, dari air mata sang permaisuri dan mata permaisuri dan seluruh rakyat menjadi sebuah danau. Danaunya itu bernama Telaga Warna. Itulah kisah asal usul Telaga Warna. Gimana? Coba, ada yang sudah mengerti? Ada yang belum mengerti? Sudah paham semuanya? Sudah. Tokohnya tadi ada apa? Siapa saja sih? Raja. Terus Siti. Mana Siti? Nah, tadi tokohnya ada siapa saja? Raja. Terus siapa? Permaisuri. Nah, yang ketiga siapa lagi? Putri itu siapa? Anak dari raja dan permaisuri. Terus apa lagi? Nah, tempatnya itu di mana sih? Tempatnya di mana? Di sebuah kerajaan. Di mana kerajaannya? Berasal dari mana coba? Jawa Barat. Nah, itu, pesan moral nih. Pasti kan setiap cerita pasti ada pesan moralnya ya. Atau amanat. Nah, pesan moralnya itu apa sih? Apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Yo, ada yang bisa? Ada yang tahu? Coba. Pesan moralnya apa? Pesan yang disampaikan dari cerita ini apa? Iya. Jadi pesannya itu, janganlah kita memanjakan anak secara berlebihan, karena hal itu bisa mendatangkan sifat malas, manja dan sombong terhadap seorang anak. Ibu punya latihan soal untuk kalian kerjakan ya.
Udah? Nah, sekarang kalian coba rapikan buku sama pulpen Udah. dan soal latihannya. Bisa menyimpulkan? Coba siapa yang bisa menyimpulkan? Kita hari ini belajar tentang apa tadi? Asal-usul tata warna. Nah, asal-usul tata warna ini contoh dari cerita fiksi. Nah, cerita fiksi itu tadi apa? Ada yang tahu pengertiannya? Cerita fiksi adalah cerita khayalan atau imajinasi. Nah, ada 3 jenis atau 3 ciri. Apa saja tadi? Ciri-ciri cerita fiksi. Yang pertama bersifat imajinatif atau khayalan. Yang kedua, ide yang dituangkan dalam cerita itu bisa berasal dari kisah nyata. Yang ketiga yaitu terdapat sudut pandang. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Siapa namanya? Desi. Bikin doa. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw